Bagi gue soal reformasi itu tiga hal. Pertama itu kita ngomongin desentralisasi kekuasaan, kedua ngomongin demokratisasi, dan yang ketiga ngomongin semangat anti korupsi. Ya, melihat fenomena sekarang sih cukup miris sebenarnya. Pokoknya gerakan koreksi aja lah, cuman sebatas penggantian orang-orangnya tanpa mengganti sistem yang ada. Hal-hal yang agak sensitif sedikit bisa pakai pasal karet untuk dibawa ke jalur hukum. Itu aja udah contoh nyata yang bisa kita lihat dalam kejadian sehari-hari tentang ketidakadilan demokrasi yang ada di Indonesia. Karena sejatinya kan demokrasi itu seharusnya kita bisa bebas dalam berpendapat gitu, tapi sekarang malah dibatasi. Reformasi bagi Indonesia itu perubahan dasar, perubahan besar yang bisa membawa bangsa Indonesia, bisa membawa masyarakat Indonesia ke aspek yang lebih baik lagi, baik dalam segi ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Bagi gue soal reformasi itu tiga hal. Pertama itu kita ngomongin desentralisasi kekuasaan, kedua ngomongin demokratisasi, dan yang ketiga ngomongin semangat anti korupsi. Nah, bagi gue kalau kita berkaca ke hari ini gitu, semua prinsip-prinsip itu, semua spirit-spirit itu udah hilang semua, udah diinjak-injak semua. Itu sih. Gue pikir satu, ketika kita ngomongin desentralisasi, karena kan ketika Soeharto itu jatuh, maka terjadi desentralisasi, otonomi daerah mulai dilaksanakan, dan berbagai kebijakan-kebijakan udah nggak lagi terpusat di Jawa. Nah, apa yang terjadi sekarang, gue lihat sekarang tuh semuanya tuh kayak balik lagi ke Jawa. Misalkan kemarin kita tahu konflik di Rempang terjadi, itu kan akhirnya dari pusat sotoy-sotoyan ke wilayah Rempang, pengen ngebangun ini, pengen ngebangun itu, dan segala macamnya. Terus juga ngomongin demokratisasi. Ya kalau kita ngomongin Soeharto sebagai orde yang represif dan membatasi kebebasan sipil, emang kurang represif apa orde sekarang gitu? Rezim sekarang kurang represif apa? Bagaimana Haris dan Fathia bisa dituntut karena pencemaran nama baik di ruang demokrasi ini? Terus yang ketiga, yang terakhir, kalau ngomongin semangat anti korupsi, ya itu udah hancur parah. Karena awal dari terciptanya KPK itu kan karena adanya reformasi, dan sekarang itu malah diubek-ubek. Reformasi itu memiliki makna penting bagi Indonesia untuk dalam upaya menciptakan perubahan yang lebih baik dan juga lebih positif bagi bangsa Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga politik. Makna reformasi bagi Indonesia. Kan kalau reformasi berarti kan cuman penataan ulang ya. Berarti kalau gua menafsirkan di 98 reformasi, ya sekedar cuman orang-orangnya aja yang di pejabat, kayak presidennya diganti. Terus ada pokoknya gerakan koreksi aja lah, cuman sebatas penggantian orang-orangnya tanpa mengganti sistem yang ada. Positif sih, karena kan setelah reformasi itu banyak banget kebebasan yang kita dapat ya, kayak kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan bersuara. Tapi ya untuk sejauh ini sih nggak terlalu signifikan ya, cuman sebatas kebebasan yang udah mengalir kebebasan gitu aja. Tapi kalau dibandingkan dengan orde baru yang banyak represivitasnya, bagus. Makna reformasi kita bedah terlebih dahulu ya, perihal pengertian apa itu reformasi. Pengertian reformasi tersendiri itu adalah suatu perubahan dilakukan oleh individu maupun kelompok demi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, makna reformasi sendiri bagi Indonesia adalah upaya melakukan perbaikan-perbaikan sistem yang ada di dalamnya sehingga terjalinlah atau terbentuklah kepemimpinan, sistem kepemimpinan atau sistem kepemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sih makna reformasi untuk Indonesia bagi gua. Iya, kalau soal hal itu ya lagi hangat-hangatnya kasus itu ya terkait MK. Gue sangat menyayangkan sih pertama pastinya. Karena lembaga-lembaga tersebut jadi nggak independen, jadi banyak campur tangan politik yang harusnya nggak ada dalam hal itu kan. Itu merupakan tanda kemunduran demokrasi sih menurut gue. Jadi kebobrokan sistem di Indonesia tuh jadi makin terlihat dengan adanya putusan MK kemarin misalnya tentang seorang kepala daerah
bisa mencalonkan diri jadi presiden karena usut ayahnya adalah pemangku kebijakan tertinggi di Indonesia gitu. Ya gue pikir satu, kita bakal balik lagi ke zaman Orde Baru, cuman berbeda pola aja. Karena mereka nggak bisa akhirnya ngubek-ngubek limitasi kekuasaan, term limit yang 5 tahun, akhirnya terciptalah satu dinasti politik, terciptalah UU ITE yang untuk membebasi kebebasan sipil dan segala macamnya, yang sebenarnya itu tuh sama aja kayak zaman Orde Baru, represi-represi itu terjadi juga, bedanya ini dengan pola-pola baru, dengan aturan main baru, itu aja sih paling. Dan kayak ya udah, ya kita bakal balik lagi ke hal yang sama dengan pola yang berbeda dan dengan masyarakat yang berbeda pula. Pada saat itu MK mengubah masa jabatan KPK dari 4 tahun sampai 5 tahun, dan itu tuh udah bukan lagi ciri khas yang independen gitu bagi KPK. Rentetan kasus yang ada itu menyebabkan KPK itu tidak memiliki aksi tegas dalam menyelidiki kasusnya, dan itu tuh terlihat KPK itu memiliki keberpihakan gitu di salah satu. Kalau ngomongin MK, KPK yang nggak independen lagi itu kayaknya nyambung banget nih sama Orde Baru, dimana kan di Orde Baru ini sangat berfokus pada kepentingan partai gitu ya, jadi dia tidak menjalankan tugas utamanya gitu, jadi ya udah sebatas kepentingan partai aja. Gue sangat kecewa sih, sangat menyayangkan, apalagi masalah MK kemarin. Yang akhirnya kan dicopot kan ketua MK-nya, dan itu sangat bikin gue nggak percaya lagi nih. Dan mungkin bukan gue ya, banyak anak politik ya, banyak anak muda yang jadi makin gak percaya sama politik di Indonesia. Ya, melihat fenomena sekarang sih cukup miris sebenarnya. Titik akhir dari keputusan apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di situ adalah pengharapan masyarakat terhadap aspirasi yang disampaikan, apakah disetujui ataupun tidak. Tetapi di dalamnya fenomena hari ini, apa yang diambil keputusannya, apa yang dikeluarkan kebijakannya itu hanya mementingkan beberapa golongan. Entah karena emang sekarang lagi tahun panas atau apapun itu, tetapi ya cukup miris aja sih lembaga sebesar itu, tetapi masih bisa disetir atau tidak independen di dalamnya. Menurut gue demokrasi Indonesia sekarang, sorry to say, ke arah kemunduran. Karena yang tadi udah gue bahas tentang putusan MK terbaru, dan kita juga bisa ngelihat apa yang terjadi di sosial media sekarang. Kalau misalnya ada orang yang mengkritik pemerintahan atau mengaspirasikan suaranya terkait hal-hal yang agak sensitif sedikit, bisa pakai pasal karet untuk dibawa ke jalur hukum. Itu aja udah contoh nyata yang bisa kita lihat dalam kejadian sehari-hari tentang ketidakadilan demokrasi yang ada di Indonesia. Maju, stagnan, atau mundur? Mundur, tapi kita nggak pernah maju. Stagnan, ya udah. Mungkin gue bakal pikir demokrasi kita stagnan dan terus makin lama makin nggak jelas urusannya kemana. Mungkin bakal balik lagi ke Orba. Ya, kenapa gue pikir begitu? Semangat demokratisasi itu udah hilang. Mulai muncul dinasti-dinasti politik, mulai muncul akhirnya UU ITE dan perampasan kebebasan sipil, mulai munculnya represi-represi dari aparat. Dan ya untuk apa? Untuk apa lagi kita berpikir demokrasi kalau akhirnya hanya beberapa orang saja yang diuntungkan dalam penyelenggaraan negara ini. Gue pikir ketika kita balik lagi ke Orba, yang gue sesali adalah mungkin kita nggak akan gila dulu untuk demokrasi, karena kita udah terjebak pada iklim demokrasi yang seperti ini. Dan kayak ya udah, ini demokrasi itu dengan sopan santun, dengan etika, dengan tidak menjelekkan nama baik orang, tapi nyatanya itu kan akhirnya dijadiin pasal karet untuk menjerat seseorang. Nah, akhirnya kita terbiasa dengan iklim demokrasi yang seperti itu. Kita terbiasa menjadi tidak rasional terhadap demokrasi. Kita terbiasa untuk menganggap bahwa masa presiden 5 tahun itu sudah cukup, dan kita nggak peduli lagi ketika anak dari presiden itu bisa maju menjadi calon wakil presiden atau calon presiden berikutnya. Kita nggak peduli itu, karena kita udah menganggap hal itu sebagai hal yang normal. Itu yang akan terjadi, kita akan terjadi normalisasi hal-hal semacam itu.
Kalau menurut aku demokrasi pada saat ini tuh mundur ya kelihatannya, karena dari fenomena yang ada itu kita ketika bersuara atau berpendapat itu malah takut gitu atau tidak bebas gitu, karena sejatinya kan demokrasi itu seharusnya kita bisa bebas dalam berpendapat gitu, tapi sekarang malah dibatasi. Kalau demokrasi diartikan sebagai hanya sebatas kebebasan rakyat dalam bersuara, gue pikir maju ya, karena kan waktu itu kita mengalami masa represivitas yang sangat tinggi. Tapi kalau demokrasi diartikan sebagai peran masyarakat dalam pemerintahan, kayaknya sih nggak beda jauh dari Orde Baru. Jadi menurut gue ya sama aja, cuman bedanya kita jadi lebih bisa berekspresi aja. Demokrasi pada zaman ini ya, gue bisa dibilang mundur tidak, bisa dikatakan maju tidak, tapi menurut gue pribadi lebih condong ke stagnan sih. Kenapa gue bisa bilang stagnan? Kalau misalnya kita bandingkan demokrasi pada saat era Orde Baru, itu bisa dikatakan kita terjadi kemajuan dalam perihal demokrasi. Nah, tetapi pada saat ini kita melihat lembaga-lembaga yang tidak lagi independen dan juga hashtag reformasi di korupsi, itu bisa dikatakan demokrasi bisa diatur oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap golongannya masing-masing, sehingga ya menurut gue sedikit ada miris aja sih gitu. Nah, kenapa gue bisa bilang stagnan? Kalau misalnya kita lihat dari makna demokrasi, demokrasi adalah suara tertinggi adalah ada di tangan rakyat gitu, dan titik poin dari demokrasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat, tetapi di sini tidak gitu. Nah, di sini makna demokrasi dicederai oleh beberapa pihak atau ya kita bisa sebut oknum ya teman-teman, sehingga ya itu sih tidak terjadinya kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.